Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم القيامة أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakunna. Alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore hari ini kita berkumpul kembali. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikunna bi hudurikunna fi hadzal barnamij insyaallah. Kami ucapkan selamat datang kembali kehadiran Ummahat di acara atau pertemuan kita kali ini. Hadhihi dirasah, di pelajaran kita dituntut untuk bisa meluruskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembelajaran ini bukan hanya sekedar belajar bahasa. Ujian dan rintangan akan terus kita hadapi dalam menuntut ilmu bahasa. Bahasa yang saat ini kita pelajari bukan hanya sekedar mempelajari kaidahnya, mempelajari mufradatnya, mempelajari kosakatanya, akan tetapi ada makna yang tersirat, tujuan utama dalam memahami ilmu bahasa Arab. Sudah barang tentu, sebagaimana yang sudah semestinya diketahui oleh setiap mukmin, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, dalam surat Yusuf ayat yang kedua. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab agar kalian mengetahuinya. Betapa pentingnya kita memahami kemaslahatan dan kemanfaatan mempelajari ilmu bahasa Arab. Apabila kita mengetahui maslahatnya, manfaatnya, dan mengetahui mudaratnya, meninggalkan pemahaman kita tentang bahasa Arab, mafsadahnya, kerusakan yang dialami seorang mukmin ketika tidak mengetahui ilmu bahasa Arab. Tentu ilmu yang dimaksud untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka ini menjadi motivasi buat kita. Di awal muqaddimah pada sore hari ini, ba'da utlah tawilah, libur panjang kemarin, mengajarkan kepada kita muqaddimah kali ini untuk memahami lebih detail agama kita,
menggunakan bahasa Al-Quran, memahami lebih mendalam dari agama kita yang menggunakan bahasa Al-Quran dan bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah urgensi dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Sebagaimana mukaddimah kali ini sebagai penguat buat kita. Oh, ternyata selama ini kita belajar untuk itu. Oh, ternyata selama ini kita belajar di setiap hari Selasa pukul 16.00 sampai pukul 17.00. Oh, ternyata ini gunanya untuk itu. Karena kemanfaatan dan maslahat itu yang menjadi tujuan utama kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sebuah kalimat yang indah sebagai pengingat dan sebagai motivasi buat kita yang saat ini sedang belajar ilmu bahasa Arab. Ingatlah kalimat ini. Kalimat yang menerangkan makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwa ibadah adalah ismun, sebuah nama atau sesuatu disebut dengan syai'un. Artinya adalah sesuatu, sebuah nama, sebuah makhluk, sebuah benda. Karena ismun itu tergantung kalimatnya, makna tersebut. Terkadang diartikan isim itu nama. Terkadang diartikan isim itu rojah. Rojah itu jimat. Isim juga diartikan sebuah benda. Dan isim yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu. Jami'un. Kita belajar dari kata jama'ah. Mungkin kita sering mendengar kata jama'atun. Ayo kita sholat berjamaah. Ya. Ayo kita mendengarkan ijtima ulama, kesepakatan. Ya. Kita mendengar menurut ijma, keputusan para ulama. Ijma fatwa MUI. Ya. Ijtima perkumpulan ya, Dewan Fatwa Al-Irsyad misalkan. Ya, diambil dari kata jamaah, berkumpul, mengumpul. Ya, kumpul. Maka jami'un di sini adalah segala sesuatu yang mencakup, yang berkumpul, yang menyeluruh. Likulli. Kita dulu belajar yang namanya li. Li adalah bagian dari apa itu Mahat? Ada min, ada ila, ada ala. Namanya apa? Huruf jar, Bagian Ustaz. huruf jar, sahih, mumtaz. Masya Allah, alhamdulillah masih ingat Mahat. Ya. Likulli, li ditambahkan kullun. Artinya kullun itu artinya setiap. Ada namanya kullu bid'ah. Ada kullu, ya. Kata kullun itu artinya adalah setiap. Ketemu dengan li menjadi likulli. Ya. Yang artinya li artinya untuk atau bagi. Kulli setiap. Maka segala sesuatu yang mencakup bagi setiap. Setiap apa?
Ibadah itu adalah segala sesuatu yang mencakup bagi setiap ma yuhibbuhullah. Kita pernah belajar ma. Ma itu bukan hanya artinya apa. Kalau kita belajar lebih mendalam dalam ilmu nahu, ma juga bisa diartikan apa saja. Ma bisa diartikan apa-apa. Ma juga bisa diartikan tidak. Ya. Bagi setiap apa saja, yuhibbuhullah. Ada kata yuhibbuhullah. Yuhibbu. Diambil dari kata kerja umahat. Dari kata ahabba. Ya. Mungkin kita pernah mendengar kata mahabbah. Mahabbatullah. Ya, yang artinya adalah cinta. Ya. Yuhibbu berarti Allah mencintainya. Hu kembali kepadanya yaitu isim jami'un. Ya, maka segala sesuatu yang mencakup bagi setiap apa yang Allah cintainya atau apa yang dicintai Allah. Artinya sebuah ibadah, sebuah aktivitas, sebuah perkataan ataupun perbuatan yang dicintai Allah. Pertanyaannya, Umahat, ini agak sedikit sensitif. Apa itu cinta? Apa itu cinta, Umahat? Wah, rasa sebuah rasa yang apa ya? Rasa yang ingin memiliki apa dimiliki, begitu Pak Ustaz. Rasa, apakah cinta harus memiliki? Enggak juga sih ya. Nah, ya. Terkadang kita sering menyebut kata cinta atau sayang atau kasih sayang gitu ya. Tapi kita nggak tahu makna sebenarnya dari kata mahabbah atau rasa cinta ataupun kasih sayang. Ya. Maka kata mahabbah dari kata ahabba yuhibbu artinya adalah cinta yang merupakan bagian dari perasaan hati yang mengikuti perintah dan berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya. Ini definisi secara istilah bahwa mahabbah ataupun cinta adalah perasaan hati berkaitan dengan hati dan jiwa. Berusaha untuk selalu dekat. Bukankah orang yang dicintai Allah adalah orang yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya? Ya. Apalagi ada ibadah nanti ya yang disebut dengan Idul Kurban. Ya. Idul Adha. Memotong hewan kurban. Dan kata kurban diambil dari kata koribun. Apa artinya koribun? Dekat. Artinya kerelaan dan pengorbanan itu bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Kalau kita cintanya itu karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka segala sesuatu yang dicintai Allah, wa yardahu, diambil dari kata rodiya. Mungkin pernah mendengar kata ridho. Nah, apa itu ridho, Mahat? Rela, Mm-mm. rela. Rela Ustaz. Rela. Apalagi? Kalau orang rela itu orang yang apa? Ikhlas. Ikhlas. Orang yang ikhlas adalah orang, ikhlas kan bahasa Arab. Oh iya. Cari yang artinya bahasa Indonesia juga. Ridho, rela. Apa selain rela? Tulus. Tulus. Ini termasuk abstrak ya. Agak susah untuk dianalogikan ya. Selain itu, tulus, betul, tulus, rela, ya. Di dalam bahasa Arab disebut makbul. Kalau ujian nilainya 60, pas di KKM, itu namanya makbul. Ya. Artinya diterima. Maka ridho itu menerima. Menerima apa? Ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penerimaan hati secara suka rela dan ikhlas, itulah yang disebut dengan ridho. Ya. Berat gak ridho ini? Berat. Tapi bagaimana ketika ada suatu aktivitas yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Allah meridhoinya. Allah meridhoi aktivitas tersebut, perbuatan tersebut, perkataan tersebut. Ya. Itu sangat luar biasa. Bukan kita yang ridho, tapi Allah yang ridho. Allah yang menerima amal ibadah kita. Allah yang menerima pahala kita. Dan Allah yang menerima ampunan. Yang setiap hari kita meminta ampunan dan diterima ampunan kita. Ini luar biasa amalan tersebut. Dan amalan tersebut adalah ismun jami'un, segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Pertanyaannya, apa itu aktivitas ataupun amalan tersebut yang dicintai Allah dan diridhoi Allah? Apa Mahat namanya? Takwa. Namanya adalah apa? Ya. Ibadah. Ibadah. Ya. Apa itu ibadah, Mahat? Ibadah itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau tidak diperintahkan dan tidak dilarang, boleh gak dilakukan? Huh? Ibadah itu kalau tidak dilarang dan tidak diperintahkan, boleh tidak dilakukan. Tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Tidak dilarang Dan tidak diperintahkan. Boleh. Ya. Boleh, Ustaz. Boleh. Betul. Ya. Contohnya apa? Tidak dilarang, tapi tidak juga diperintahkan. Apakah termasuk bagian dari ibadah? Tidak. Bukan termasuk. Kan tidak diperintahkan, Ustaz. Kan tidak diperintahkan. Tidak juga dilarang. Tidak dilarang. Yang subhat bukan Ustaz. Yang syubhat beda lagi. Kalau yang syubhat pasti ada yang melarangnya.
Ya, ya. Mungkin pernah mendengar dengan yang disebut dengan amalan mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang tersyariatkan dan ibadah yang tidak terikat oleh syariat. Nah, ibadah inilah yang mencakup semuanya, umahat. Diambil dari kata abada ya'budu, artinya adalah penghambaan, pengesaan, penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada poin yang harus dipahami, bahwasanya ibadah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu, tapi ibadah itu adalah semua yang dicintai Allah. Apakah semua yang dicintai Allah pasti diperintahkan? Ya, ya. Hah? Apa semua yang dicintai Allah apakah pasti diperintahkan? Hah? Iya. Tentu Tidak. 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 Ya, kenapa? Karena ada yang dilarang oleh Allah. Ketika kita tidak melakukannya, itu bentuk dari Ibadah. ibadah. Ya. Ya, ada waktu di mana ada kesempatan orang ingin mencuri. Ketika ia tidak mencuri, maka itu bagian dari apa? Ibadah. Menjauhi larangan. Ibadah. Betul. Ya, meninggalkan larangan bagian dari ibadah. Jadi, harus dipahami. Tidak semua yang diperintahkan Allah itu, ya artinya segala sesuatu yang dicintai Allah tidak harus dalam bentuk perintah. Bisa juga dalam bentuk larangan yang ditinggalkan. Yang harus ditinggalkan. Termasuk yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikutnya, minal aqwal wal af'al. Dari, bagian dari huruf jar. Aqwal. Ada yang tahu nggak aqwal ini apa artinya? Diambil dari kata qaulun. Qala yaqulu. Apa artinya? Berkata. Perkataan. Perkataan. Mumtaz. Masya Allah. Maka aqwal ini adalah jamak. Jamak taksir dari kata qaulun. Artinya perkataan-perkataan. Ya. Maksud di sini, dalam kalimat ini, dijelaskan bahwa ya ada perkataan-perkataan yang dicintai Allah dan diridhoi Allah. Apa contohnya, Ummahat? Zikir. Masya Allah. Zikrullah. Apa artinya zikir? Mengingat Allah. Mengingat Allah. Nah, zikrullah itu artinya ada dua. Pertama, mengingat Allah. Yang kedua, zikrun diambil dari kata zakara yadhkuru, menyebut nama Allah. Allah. Ya. Artinya dia tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Subhanallah, Masya Allah. Tapi tatkala pada saat itu dia ingat Allah dan takut kepada Allah, maka itu disebut zikrullah secara bahasa. Ya, segala sesuatu yang ada di hadapan kita ketika ada kesempatan untuk melakukan dosa, lalu kita ingat kepada Allah, maka disebut zikrullah. Ya. Lalu ada namanya solawat. Apa artinya solawat? Salam.
Menyanjung. Diambil dari kata sholla yusolli. Sholatun. Ada namanya sholawat. Apa sholawat itu, Mahat? Memuji. Salam ya Ustaz. Beri salam. Pujian. Pujian salam. Ya, sholawatun. Artinya adalah pujian-pujian. Ya, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sholat dulu, berarti sholat 5 waktu, pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari awal takbir sampai taslim salam, isinya adalah pujian. Ya, berarti sholawat itu bagian dari ibadah perkataan. Ya, wal af'al diambil dari kata fi'lun. Ada yang tahu nggak artinya apa, Umahat? Pekerjaan, perbuatan. Pekerjaan, perbuatan, amalan. Masya Allah. Ya. Apa amalan yang paling dicintai Allah dan diridhoi Allah? Yang konsisten. Yang konsisten. Meskipun Sedikit. sedikit. Nah, ini hadis nih. Ya kan? Itu amalan-amalan yang dicintai Allah nih. Ya. Begitu pula amalan yang saat ini kita jalani disebut dengan majlisul ilmi. Bermajlis ilmu. Jangan mengira, oh ini kan bukan ibadah Ustadz, ini mah belajar. Apakah belajar bagian dari ibadah? Iya. Ibadah. Iya. Ibadah. Tergantung yang dipelajari dan yang diniatkan. Oh, saya belajar bahasa Arab biar jadi TKW di Arab. Ibadah bukan? Bukan. Bukan sih. Bukan. Lagi pula yang menjadi kewajiban ya mencari nafkah kan bukan seorang wanita, bukan seorang istri, tapi suami gitu ya. Ya. Dan itu bukan bagian dari ibadah. Nah, itu disebut dengan ibadah yang tidak terikat dengan hukum syariat. Ya. Bermajelis ilmu meskipun hanya menggunakan Zoom, ya. Medianya berbeda dengan di zaman dahulu, tapi tetap esensinya sama, menuntut ilmu. Maka itu bagian dari hal yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, pertanyaannya adalah cinta dan ridho memiliki lawan yang berat, Umahat. Ada yang tahu lawannya cinta itu apa? Benci Ustaz. Benci, betul. Ya. Benci dalam bahasa Arab ada 2, Umahat. Yang pertama kariha. Mungkin pernah mendengar kata makruh. Pernah. Sering. Sering. Kan hukumnya makruh. Nah, puasa dalam kondisi berenang saat puasa hukumnya makruh katanya. Ya. Ya, karena dikhawatirkan nanti masuk ke dalam mulut kita air tersebut gitu ya. Ya, dan lain sebagainya. Makruh. Nah, itu artinya adalah benci. Tapi ada benci yang benar-benar benci, Umahat. Sangat benci. Lawan dari ahabba atau mahabba adalah namanya adalah al-bughdu. Al-bughdu itu artinya adalah sangat teramat benci. Ya. Kalau bahasa kasarnya murka. Ya.
Nah, al-bughdu ini adalah segala sesuatu yang dibenci Allah. Ya, baik itu perkataan, perbuatan, ya, perkataan yang dibenci Allah, perkataan kasar, ya, perbuatan keji dan mungkar, ya, dosa dan maksiat, ya, yang tidak ada tuntunannya, meskipun baik, itu juga termasuk dibenci. Benci. Sholat subuh 4 rakaat dicintai Allah apa dibenci, Umahat? Benci. Benci. Kenapa dibenci? Kan ibadahnya lebih banyak. Tidak Kan nggak boleh. diperintahkan. Hah? Kan nggak diperintahkan ya Ustaz. Kan tidak diperintahkan. Diperintahkannya Tidak 2. diperintahkan. Iya, Iya. tidak diperintahkan dan tidak Syariat syariatkan. Ya, buat-buat. tidak disyariatkan. Betul. Belajar mencuri. Kan belajar itu ibadah, dicintai Allah menuntut ilmu. Tapi Iya. tata cara mencuri yang baik dibenci apa dicintai? Dengan tujuan untuk menafkahi anak dan istri yang kelaparan di rumah. Dicintai apa dibenci? Dibenci. Hah? Kenapa dibenci? Dia kan niatnya Tidak baik. halal, Ustaz. Perbuatan dilarang. Tidak Ya, halal. betul. Niat saja tidak cukup. Tapi butuh yang namanya hukum syariat. Halal ataupun haram. Ya. Nah, ridho pun sama, Umahat. Ya, ridho artinya menerima. Ya. Ya. Apa lawannya ridho, Umahat? Bahasa Indonesia dulu lah. Tidak rela. Hmm? Tidak menerima. Oh, berarti cinta tidak cinta. Tidak. Ya. Pergi tidak pergi. Pergi. Ya. Ya. Jadi kalau ridho tidak ridho gitu lawannya. Apa ya? Iya, tadi kalau cinta benci, kalau ridho lawannya Murka. murka. Ya. Dan murka di dalam bahasa Arab disebut dengan sakhito. Ya. Artinya adalah murka, marah, kecewa, tidak rela. Ya. Sakhito. Makanya ada kata sakhitallah. Ya. Dan kemurkaan Allah pada perbuatan dosa-dosa besar. Ya. Maka saat ini kita berusaha untuk dicintai Allah dan diridhoi Allah. Dengan menuntut ilmu bahasa Arab ini, kita belajar, datang, hadir dengan media Zoom ini untuk bisa mendapatkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-zahirati wal batinah. Nah, ada kata zahirah. Apa artinya zahirah? Ada yang tahu nggak? Zuhid itu lahir. Cara Nampak. lahir ya. Secara Lahiriah. Lahir. Lahiriah. Bukan lahir dan batin, bukan ya? Mohon maaf, lahir dan batin. Oke, gitu ya. Lahiriah, ya. Zahirah, ya. Atau kita bilangnya apa? Fisik gitu. Yang nampak. nampak, betul.
Zahir. Diambil dari kata zoharo. Mungkin pernah mendengar kata zuhru. Sholat zuhur. Mm-mm. Kenapa? Karena mataharinya Nampak. nampak di tengah-tengah, pas di atas punggung kita. Maka disebut dengan az-zuhru waktunya, az-zuhru, dha yang berharokatkan fathah, itu artinya punggung, ummahat. Ya. Jadi, kalau kita tulis di sini, ada dua tulisan, yang harokatnya beda, tulisannya sama. Yang pertama adalah az-zuhru. Yang kedua adalah az-zuhru. Ya. Artinya beda. Tulisannya sama, harokatnya beda. Nah, kalau az-zuhru sholat zuhur, waktu zuhur. Az-zuhru artinya punggung. Hmm. Ya. Kenapa punggung diartikan az-zuhru? Karena terlihat di siang hari, matahari ya di atas kepala dan punggung kita disebut dengan az-zuhru. Karena nampak. Ya. Zahirah yang nampak. Apa ibadah yang nampak dari perkataan dan perbuatan? Sholat, zikrullah, bersodakoh, tersenyum kepada saudaramu adalah sodakoh, kata Nabi. Afsyus salam, mengucapkan salam, ya, sampai berkaitan dengan hal-hal yang kita anggap duniawi, itu bisa masuk ke dalam ranah ibadah. Mencari nafkah, ibadah bukan? Ibadah. 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 Mendidik anak, ibadah bukan? Ibadah. Ibadah. Makan dan minum, ibadah bukan? Ibadah. Ibadah juga. Ibadah. Sampai, mohon maaf, ketika kita buang hajat, ibadah bukan? Ibadah. Ayo. Ibadah. Tahu dari mana ibadah? Saat Kan itu Ustaz. ah, Nah, itu malah sakit Ustaz. Hah? Kalau nggak bisa buang air, itu kan bisa sakit. Nggak Nah, bisa makanya nyari kata yang saat Anda beribadah. tanyakan, buang hajat itu atau buang air kecil, buang air besar itu ibadah bukan? Nah, berarti belum mengerti nih. Jadi, segala sesuatu yang bersandingkan dengan perintah, larangan, atau apa yang dicintai Allah, apa yang diridhoi Allah, merupakan ibadah, umat. Kalau kita mau buang hajat, ada adabnya nggak? ada. 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 Berarti ada Perintah. 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 Tidak boleh menghadap kiblat. Ya. Ketika masuk kamar mandi menggunakan kaki Kiri. kiri, baca doa. Ada tuntunannya, berarti ibadah. Masuk kamar mandi aja bisa ibadah. Ya. Dan ibadah, ya ini tebak-tebakan terakhir mungkin ya. Ini ibadah yang terus berkesinambungan sampai akhir hayat. Ada yang tahu ibadah apa itu? Nah, Ibadah yang berkesinambungan sampai akhir hayat. sampai Sholat. akhir hayat, ya, sampai akhir hayat, ya, dan dicintai oleh banyak manusia. Nah, kita bicara jujur ya, sebagai manusia yang lemah dan terkadang kita berkeluh kesah. Ibadah itu ada yang berat ya. Apalagi kalau sholat subuh dan sholat isya kan berat ya. Ya. Ada ibadah yang ringan, ada yang ibadah yang disukai manusia, berbicaranya mendapatkan pahala, ya, dan dia berkesinambungan sampai akhir hayat. Oh, zikir Ustaz. Zikir ya. Hah? Zikir. Dan ibadah ini
tidak semua orang suka dengan ibadah tersebut. Hmm. Kalau zikir kan orang kadang ada capeknya. Ya, PR jadinya ya. Boleh ya? Ya. Ibadah apa yang dicintai oleh manusia, berkesinambungan, ya, dan mendapatkan pahala yang besar. Puasa kan ibadahnya berat. Sepanjang ya sampai akhir hayat juga ada ibadah sunnah, ibadah puasa sunnah gitu ya. Tapi berat. Ini ibadahnya ringan. Bahkan disukai oleh manusia, dicintai Allah, dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda hingga akhir hayat. Ya. Nah ini apa namanya PR aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti pekan depan kita berdiskusi. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kitab Durusulullah. Pernahkah kita membayangkan setiap ibadah kita ini ada argonya, Ummahat? Atau argo ya? Ya. Waktu ya. Apa ya? Ya, waktu yang mengalir disertai pahala. Kalau argo taksi ada estimasi biayanya tuh. Supir pasti senang kalau berlama-lama macet-macetan, gitu ya. Bagaimana dengan kita? Bayangkan ibadah yang dimana ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, argo pahalanya ngalir terus. Dan kita bisa menikmati ibadah tersebut, dan kita cinta dengan ibadah tersebut. Ya, ibadah itu adalah ibadah yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Ya, mohon disiapkan jawaban yang terbaik. Tidak perlu ditulis, karena ini adalah muqaddimah ya. Nanti bisa langsung disebutkan saja nama ibadahnya, ibadah apa. Fahim tunna Ummahat? Alhamdulillah, insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, saat ini kita sedang belajar ibadah yang sulit-sulit mudah ya. Kalau paham dianggap mudah. Kalau sulit dianggap susah. Dianggap sulit, dianggap susah kan begitu. Ya. Penuh dengan perjuangan. Perjuangan kita masih panjang. Di dalam kitab Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natikina biha, kita akan membahas beberapa poin yang menjadi perhatian kita pada pertemuan ini dan seterusnya. Mohon dicatat Ummahat yang disebut dengan al-anasiru al-lughawiyah. Pencapaian atau unsur-unsur untuk memahami bahasa. Yang pertama, kita akan mentitik beratkan fokus kita kepada satu hal ini. Ya, yaitu fahmu qawaidil lughah. Fahmu qawaidil lughah adalah sebuah pemahaman di mana seseorang bisa mendalami kaidah-kaidah bahasa Arab dengan pendalaman materi menggunakan
kalimat yang diambil dari yang pertama. Usulul fikhi. Yang kedua. Usulut tafsiri. Ya. Apa maksudnya di sini? Usulul fikhi adalah sebuah ilmu yang ada di dalam ilmu syariat dalam mempelajari dasar-dasar pemahaman fikih. Akan tetapi yang kita bahas bukanlah pelajaran fikih, tapi yang kita bahas adalah kalimat-kalimat seperti ini tadi ismun jami'un, ya likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ini adalah kalimat dalam ilmu akidah, dan kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa kalimat-kalimat yang ada di pelajaran usulul fikhi. Contoh, nanti Umahat akan belajar. Kan kita sudah belajar mubtada khobar, sudah belajar tentang naat man'ut, sudah belajar tentang mudhaf wa mudhafun ilaih. Ternyata mengaplikasikan ilmu tersebut ke dalam ilmu keseharian seorang mukmin itu seperti apa? Seperti doa, misalkan kita bicara doa ya. Doa masuk masjid, apa doanya Umahat? Jangan sampai kalah dengan anak TK nih. Mati. Allahumma li abwaba Rahmatik. rahmatik. Allahumma ftahli. Allahumma. Ya. Ya Allah. Iftahli. Bukakanlah kepadaku. Abwaba. Pintu-pintu. Rahmatika. Rahmat engkau. Ya, ini kenapa kita nggak tulis, karena nanti ada pembahasan itu ya di muqaddimah, di setiap muqaddimah. Ya. Kita pernah belajar kata miftah. Pernah mendengar kata miftah? Apa arti miftah? Kunci. Kunci. Iftahli itu artinya adalah buka. Dan buka itu harus dengan apa? Kunci. Ya. Maka kunci untuk masuk masjid adalah doa masuk masjid, Umahat. Ya, kalau kita nggak baca doa masuk masjid, maka tidak ada pahala dalam ibadah masuk masjid. Ternyata sebelum sholat ada ibadah masuk masjid. Ya, baca doa, masuk dengan kaki kaki kanan, kita jadi ngerti doa tersebut. Oh iya, saya kan belajar itu, iftahli. Iftahli itu kan adalah fi'il amr. Nanti umat akan belajar lagi tuh kata perintah. Ya, ya Allah, bukakanlah, gitu ya. Bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat engkau, ya Allah. Itu kalau kita meresapi doa tersebut, indah umat. Kita akan lebih bergetar hati kita kalau kita tahu maknanya, kita mendalami maknanya. Ya, abwaba itu jamak dari babun. Iya, kita udah pernah belajar kata babun. Pelajaran pertama, jamaknya adalah abwabun. Karena orang masuk itu lewat mana, Umahat? Nggak mungkin lewat jendela, lewat pintu. Ya, lewat pintu. Dan pintu itu adalah pintu yang Allah rahmati, yaitu pintu masjid, pintu musola. Itu baru doa masuk masjid tuh, belum keluar, belum masuk rumah, naik kendaraan. Itu nanti akan kita bahas juga tuh. Dari segi secara bahasa di setiap muqaddimah. Jadi sebelum belajar,
Ya, ada kalimat-kalimat ringan, kita bahas sedikit. Oh, ini cara menerapkan ilmu mubtada khobar dalam doa seperti ini. Menerapkan ilmu naat man'ut, oh ternyata ada nih dalam doa ini. Ya, dijabarkan dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, fahim tunna umahat? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ingin ditanyakan? Ma fi soal? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kami ucapkan syukran jazilan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang hadir pada sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pemahaman ilmu kepada kita, memberikan kemudahan dan juga memberikan keberkahan kepada kita semua. Allahumma amin. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, ini mungkin yang bisa Ana bisa sampaikan ya Ummahat. Insyaallah kita akan mulai ya pelajaran Durusulullah pada pekan depan. Ada yang masih ingat nggak di halaman berapa Ummahat? Dipersiapkan nih. 74. Halaman 74. 74. 76. Ya. 76. Ada yang kelewat. 76. Kalau di catatan Ana 76. Iya. 76. 76, 77. Nah, kalau belajar ataupun menuntut ilmu dengan mudah itu Ummahat ketika hari ini kita jelaskan halaman 76 untuk pekan depan, nah dibaca-baca tuh. Ya, masih ada waktu sepekan dibaca-baca. Nanti di pertemuan yang akan datang Ummahat sudah lancar. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Dan pembahasan kita insya Allah mendapatkan manfaat yang lebih besar dari tujuan program kita, insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan ya Ummahat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan kami ucapkan sekali lagi mohon maaf ya. Kemarin sudah 2 pertemuan ya, kebetulan saya sakit ya, tipes ya, tidak memungkinkan untuk bisa hadir, dan baru hadir pekan ini semua aktivitas di non-stopkan, kita stopkan maksudnya, dan hari ini baru bisa hadir dan tersisa batuk ya, batuk yang tak kunjung reda. Mudah-mudahan Allah angkat penyakit ini ya, amin ya rabbal alamin ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.